Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Semoga semuanya sehat-sehat selalu sekeluarga. Oke, di video kali ini gue ingin membahas, jadi setelah Manchester United ini merekrut Andre Santos, gua melakukan polling di 3 platform dari Football United ya, dengan pertanyaan yang sama. Apakah perekrutan Andre Santos ini merupakan transfer yang bagus bagi Manchester United? Gua ingin ke Instagram dulu, Instagram Gus_Football United ya, di mana Sobat Football United ini mengikuti, terima kasih banyak, dan 79% mengatakan bahwa memang transfer dari Andre Santos ini bagus untuk Manchester United. Nah, angka ini ternyata kalau gue lihat di X dulu ya, di mana akun gue adalah Gus_Neg, NEG, angkanya juga hampir sama nih, 79%, 79,3 ya, ini mengatakan iya, dan yang enggak itu 20,7%. Jadi hampir-hampir mirip nih dengan angka dari atau di Instagram. Bagaimana di akun YouTube sendiri? Ini gue juga memberikan pertanyaan polling, dan alhamdulillah yang ikut cukup banyak nih, yaitu adalah 3.000 suara, di mana presentasinya juga mirip dengan yang di Instagram dan juga di X. 79% mengatakan iya, ini merupakan rekrutan yang bagus untuk Manchester United, dan yang enggak itu 21%. Jadi memang lebih dominan yang mengatakan Andre Santos ini merupakan transfer yang bagus untuk Manchester United. Walaupun transfer dari Andre Santos ini bisa dikatakan mengejutkan ya, tidak berlarut-larut seperti Matheus Fernandes. Lalu ya menurut gue segalanya terlihat sangat cepat sekali dan mengejutkan ya. Dan ini juga sempat mungkin menimbulkan semacam kayak kekhawatiran apakah transfer dari Andre Santos ini memang sudah direncanakan atau merupakan sebuah kepanikan dari Manchester United. Walaupun demikian, kalau yang dari gue simpulkan bahwa fans Manchester United atau Sobat Football United ya, di 3 platform yang mengikuti gua di Football United ini, kurang lebih kalau gua bulatkan 79% mengatakan ini merupakan sebuah transfer yang bagus untuk Manchester United. Nah, gua melihat secara ringan amatiran ya, Andre Santos dari berbagai informasi yang gua dapatkan bukan nama yang secara instan ini muncul di Manchester United. Ini merupakan nama yang memang sudah dimonitor, sudah diikuti. Dan bahkan yang mengikuti Andre Santos ini bukan hanya Manchester United, tapi beberapa klub lain, termasuk juga klub-klub di Premier League ini mengamati Andre Santos. Lalu yang menarik ya, kalau gue lihat di sosial media misalnya, bagaimana akun-akun yang berafiliasi dengan Chelsea misalnya, fans Chelsea atau seperti apa, ini justru memandang melepas Andre Santos ini merupakan situasi yang mereka tidak happy begitu ya. Kenapa? Karena mereka melihat, dari yang gue baca, gue bisa jadi salah, tapi yang bagaimana mereka lihat adalah Andre Santos ini merupakan pemain bagus, pemain yang berpotensi, dan seharusnya bukan Andre Santos yang dilepas oleh Chelsea, tapi mereka berpendapat ada pemain-pemain lain yang lebih pas untuk dilepas, bukan Andre Santos, karena Andre Santos sekali lagi memiliki kualitas dan dipercaya memiliki potensi yang cukup besar. Cuman di sisi lain, fakta bahwa ya, Chelsea tidak bisa memberikan apa yang Andre Santos inginkan, yaitu adalah menit bermain yang tinggi, di mana mereka tidak berlaga di kompetisi Eropa untuk musim depan, dan ini mengurangi jumlah pertandingan tentu saja, dan juga akhirnya kesempatan kepada Andre Santos. Ini yang akhirnya menjadi trigger besar lepasnya Andre Santos dari Chelsea. Cuman sekali lagi ya, ada semacam kayak sentimen negatif dari apa ya, dari media-media ataupun fans yang, ataupun akun sosial media yang berafiliasi ke Chelsea terkait dengan lepasnya Andre Santos ini ke Manchester United, lebih karena itu tadi ya, mereka melihat ya, harusnya tidak dilepas gitu, dan dari sisi harga pun juga harusnya bisa lebih tinggi lagi. Ada banyak hal yang gue baca begitu ya. Nah, di sisi lain gue juga melihat bagaimana fans Manchester United, termasuk juga Sobat Football United, ini kecenderungannya memang optimis, positif terhadap rekrutan Manchester United. Gua nggak tahu, mungkin Sobat Football United bisa drop di kolom komentar ya, alasannya seperti apa, kenapa, yang terutama yang memvoting ataupun memilih iya, menganggap bahwa Andre Santos ini
merupakan rekrutan yang bagus. Tapi kalau gue lihat ada beberapa poin, misalnya seperti tadi gue katakan ya, bagaimana fans Chelsea bereaksi terkait dengan transfer ini. Lalu juga mungkin juga melihat rekam jejak dari manajemen Manchester United di musim panas sebelumnya, di mana mereka sukses mendatangkan pemain di bursa transfer, memiliki kontribusi yang tinggi, sehingga ada kepercayaan kalau itu akan berulang dengan Andre Santos. Karena ini kan juga dianalisa oleh tim manajemen Manchester United. Lalu tentu saja ada faktor ketiga, mungkin Sobat Football United ataupun fans Manchester United juga ada yang secara detail nih memperhatikan bagaimana Andre Santos bermain. Walaupun ya memperhatikan Chelsea terutama ya, atau melihat atau seperti apa, tapi dari situ mungkin berkesimpulan bahwa ini pemain bagus, cocok di Manchester United. Atau mungkin faktor keempat yang melihat ataupun membaca analisa-analisa yang ada, terutama terkait dengan permainan dari Andre Santos itu sendiri ya, dimana ya ada banyak hal ya. Gue juga pernah sharing di video ini, salah satunya bagaimana atribut-atribut yang dimiliki oleh Andre Santos ini lumayan mirip dengan atribut-atribut yang dimiliki oleh Aurelien Tchouameni misalnya, seperti itu sudah pernah gue bahas di video sebelumnya. Dan juga mungkin ada banyak alasan, mungkin juga dari sisi biaya ya, yang mungkin menganggap bahwa wow, ini angka yang cukup bagus, Manchester United tidak mengeluarkan uang yang cukup tinggi dibandingkan dengan ketika ada saga Matheus Fernandes ya, sehingga ini merupakan sebuah proses transfer yang menjanjikan. Nah, gue sendiri melihat bahwa sama sih, gue berada pada situasi mayoritas yang mengatakan kalau ini merupakan sebuah transfer yang bagus bagi Manchester United sejauh ini. Sekali lagi ada garis bawahnya, itu sejauh ini. Artinya tetap harus dilihat, karena Andre Santos sendiri ini ya dia masih pemain muda, dia sudah punya pengalaman di Premier League, tapi yang sudah-sudah ya, bagaimana Manchester United ini seperti kayak dunia yang berbeda gitu loh. Walaupun pemain pindah dari sesama tim Premier League, apalagi yang dari luar Premier League, mereka memiliki tantangan, memiliki hambatan, memiliki situasi sendiri. Kalau kita lihat paling nggak selama 5 tahun terakhir atau bahkan 10 tahun terakhir. Dan ini juga merupakan menurut gue sebuah tantangan untuk Andre Santos. Di sisi lain, bagaimana plot untuk Andre Santos musim depan? Apakah dia diproyeksikan untuk menjadi pemain inti, atau pemain pengganti, atau pemain rotasi, atau seperti apa? Ini juga harus diperjelas. Andre Santos yang menginginkan menit bermain yang tinggi di Chelsea, apakah itu yang membuat dia pindah ke Manchester United? Artinya memang ada kesepakatan ataupun perjanjian bahwa Andre Santos akan diberikan menit bermain yang tinggi di Manchester United. Bisa saja seperti itu. Dan apakah ini yang akan sukses atau tidak? Ya, gue sejauh ini happy sih dengan transfer Andre Santos ini. Gue tidak melihat ini merupakan sebuah transfer yang panik, katakanlah seperti itu. Dia memiliki potensi yang besar. Lalu gue juga melihat kalau bagaimana biaya yang dikeluarkan untuk Andre Santos ini juga tidak terlalu tinggi ya. Kalau diharapkan mungkin ada yang mengatakan bahwa dia valuasinya harusnya 30 juta euro saja. No, forget about it. Dia pemain, lupakan itu ya, pemain 22 tahun, berasal dari Chelsea. Gak akan Chelsea melepas pemain ini dengan angka 30 juta sih menurut gue. Di angka 40 atau 50 juta ini memang yang paling memungkinkan, dan itu yang terjadi betulan. Setelahnya ya kita akan lihat ya bagaimana penampilan dari Andre Santos ini. Dan kalau seandainya memang betul Andre Santos ini diproyeksikan sebagai pemain inti, berduet dengan Kobbie Mainoo ya, seperti yang tadi sempat gue bahas sedikit karena menit bermain dan lain-lain, ini juga sangat menarik. Bagaimana lini depan Manchester United untuk musim ini akan dihuni dua pemain muda, Andre Santos dan juga Kobbie Mainoo. Ini juga merupakan hal yang menarik untuk diikuti. Tapi di antara voting ini juga ada 21% yang mengatakan, sekitar 21% ya, yang mengatakan bahwa ini bukan transfer yang bagus bagi Manchester United. Bagi Sobat Football United yang memberikan pendapat tersebut, tidak ada benar, tidak ada salahnya ya. Silakan drop aja di kolom komentar alasannya apa. Cuman kalau gua reka-reka, nampaknya memang ya Manchester United sebelumnya dikaitkan dengan pemain-pemain dengan kualitas premium. Dan Andre Santos menurut gua memang belum dalam situasi kualitas premium. Apakah Andre Santos bisa mengangkat kualitas permainan Manchester United musim depan? Ya dengan status bukan pemain premium, ini mungkin lebih ataupun bisa memberikan sebuah keraguan yang cukup besar ya. Dan gue sangat paham dengan hal tersebut. Atau mungkin juga tidak happy karena dari sisi
biaya yang tadi dianggap mungkin 50 juta itu terlalu mahal ya untuk pemain seperti kayak Andre Santos, ataupun juga merasa bahwa ya Andre Santos ini kan di Chelsea bukan pemain inti, hanya pemain cadangan, dan Manchester United berarti hanya membeli atau mendatangkan pemain cadangan ya untuk mengisi pemain inti atau posisi inti. Ini kan juga mungkin yang akan akhirnya membuat Sobat Football United memilih enggak, ini merupakan bukan transfer yang bagus bagi Manchester United. Menurut gua sah-sah saja ya. Tapi apapun itu, baik yang positif maupun yang negatif, ya sama-sama kita lihatlah nanti bagaimana peran dari Andre Santos di Manchester United. Yang gua harapkan adalah ketika dia bermain bagus ya kita bisa beri pujian, tapi ketika dia mungkin bermain tidak oke, kita beri kritikan, bukan berarti kita berikan serangan juga ya, karena bagaimanapun dia merupakan pemain Manchester United, dan tidak kalah pentingnya juga dia merupakan pemain muda, memang butuh waktu untuk develop, untuk berkembang, untuk bisa lebih baik lagi. Menurut gue itu juga merupakan salah satu penting dalam mengamati Andre Santos di musim ini. Kurang lebih seperti itu ngobrolin Andre Santos ya, terkait dengan polling yang gue lakukan. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.